Triteisme saya jelaskan kepada Anda, yaitu tiga Tuhan yang tiga-tiganya terbagi-bagi. Jadi maka itu tiga Tuhan biasanya orang sebut. Dan apalagi orang Apa apalagi saja orang Tuhan? Siapa saja Tuhan itu yang terpisah? Bapa, Putra, Roh. Di situ yang terpisah. Dan dan apalagi di situ ya, siapa yang berbicara dan berbicara kata siapa, dan apalagi dalam posisi yang berbeda, dan apalagi kehendak pun bisa beda, satunya ya juga berdasarkan kapan dia lakukan itu dan kapan juga lakukan itu, dalam jangka waktu yang berbeda. Dan apalagi bagaimana cara melakukan sesuatu pun juga berbeda, biar bisa kerja pada antara misalnya sekarang lalu nanti. Dan supaya berkesinambungan. Di mana dikatakan di dalam ayat Alkitab Perjanjian Baru ada kata Theopneuma atau Theopneumatos mana? Oh, itu bukan maksud saya. Bagaimana cara saya menjelaskan itu? Di mana dikatakan di ayat Alkitab ada Tuhan Roh Kudus atau Allah Roh Kudus. Theos Pneumatos mana? Oke lah, Theos. Kamu pakai agiumu dong. Agiumu 144 pakai, jangan terlalu lama jawab. Triteismemu tuh umur berapa hari sih? Kamu salah guru. Jody suruh masuk sini, saya injak-injak sekarang. Suruh masuk sekarang. Justru makanya kalau jadi bidat jangan go. Belajar dulu yang pintar, jadi bidat yang pintar. Mas jadi bidat go malu-maluin lah. Kalau jadi bidat, jadilah bidat yang baik. Jadilah bidat yang baik, yang pintar. Jangan jadi bidat yang dan tidak baik. Itu memalukan perbidatan. Sebutkan mana ada Theos Pneumatos mana di dalam ayat Alkitab Perjanjian Baru? Saya justru saya cari dalam tulisan, karena carinya saya hampir ketemu di situ. Nah, ya. Gini. Kamu buka 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11 coba. Saya sambil berkendara nih. Saya ajarin kamu jadi bidat yang baik. Gini, saya dapat dari Yohanes 4 Gini. Kamu harus tahu sejarah kekristenan abad mula-mula. Ketika kekristenan itu melawan ya kita sebutnya paganisme ya, karena memang di luar. Theos kaitos prostonontas auton en pneumatikai aletheia de proskunein. Oke. Artinya roh Allah dan menyembahnya itu roh dan kebenaran akan penyembahan. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Kamu buka ayat apa sih? Ya, Yohanes 4:24. Oke, 1 Korintus berapa? 2 ayat 10 dan 11. Kok menyembah lu dalam roh dan kebenaran? Ya, itu beda ayat sih. Emin de otheos apokalipsen dia to pneumatos autoto gar pneuma panta ereuna kai te tabate to theo. Oke, bahasa Indonesianya astaga, kalau bahasa Indonesianya di mana? 11 ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Nah, dan ini dia kehendaknya aja juga menyelidiki Allah itu juga sih. Ini sebenarnya saya sudah tengok ya sih. Anda sudah kasih tahu terhadap orang Muslim. Ya apa yang kamu tahu apa coba? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, saya jelaskan. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalau nggak tahu nanya. Ya, kamu tahu tidak arti itu? Ya, yang saya tahu artinya itu saat walaupun minta diselidiki atau tidak ya, karena kehendak itu berbedanya. Karena apa? Karena Tuhan mana mungkin diselidiki, tapi kalau roh bisa diselidiki itu
itu berarti roh itu memiliki mandat, memiliki otoritas juga untuk menyelusuri tentang bagaimana tentang Allah itu. Karena karena Tuhan tidak pernah menyelidiki Kamu dirinya jangan sendiri. pakai tafsir, Ron. Kok Tuhan tidak pernah memiliki dirinya sendiri? Oh, Itu bicara gini. Hanya Allah saja yang tahu diri Allah. Tidak seorang pun mengetahui Allah. Tidak ada satu pihak pun di luar diri Allah yang mengetahui Allah. Ya. Roh Allah itu bicara tentang prinsip hidup Allah. Allah yang hidup. Ini bicara personal God. Allah yang menyatakan kepada umatnya, aku adalah aku. Sehingga sang aku itu kita bisa panggil dia. Ya. Trinitas adalah Allah, firman, dan rohnya. Hanya orang goblok yang mengatakan, contohnya orang-orang triteisme yang goblok, itu yang mengatakan Allah, roh, dan firmannya, Allah, firmannya, dan rohnya, itu berbeda hakikat. Analoginya seperti manusia ya. Manusia Alberto, firman Alberto, dan roh Alberto. Ketika Alberto itu ke kamar mandi, roh Alberto apakah di kamar? Kamar tidur? Tentu tidak. Akan ikut ke kamar mandi. Firman Alberto ketika sedang nge-zoom, apakah roh Alberto sedang tidur? Tentu tidak. Berada dalam diri Alberto. Trinitas itu bicara tentang Allah yang berfirman dan Allah yang beroh. Roh itu bicara kehidupan dan yang menghidupi. Roh itu bicara hubungan cinta kasih antara Allah, firman, dan dunia ini. Firman bicara Allah yang berkomunikasi dengan manusia. Lalu siapa putra atau anak tunggal Allah itu? Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal Allah itu adalah istilah teologis. Istilah teologis untuk firman. Nah, firman yang menyatakan diri dalam rupa manusia, bukan dalam rupa buku, atau bukan dalam rupa tulisan, tapi dalam rupa manusia untuk mengerjakan karya keselamatan, yaitu kemesiasan. Jadi ketika kamu mengatakan triteisme adalah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, itu kamu sama saja. Ya. Silakan ngomong dulu lah. Saya lagi di jalan ini. Putus-putus nggak suara saya ini? Ya, saya bisa justru penjelasan saya juga bagaimana substansi itu bisa jadi pribadi, substansi itu masalahnya. Itulah mengapa substansi itu saya sisihkan, saya sampingkan dulu. Jika gini pribadi ya, itu langsung. Substansi pribadi kamu tahu tidak arti kata pribadi dalam bahasa Indonesia itu apa? Maksud saya personal. Ya inilah, makanya kalau kamu belajar Trinitas, kamu pelajari apa yang disebut dengan hipostase, realita konkret. Bukan pribadi di dalam pemahaman pribadi psikologis yang personal atau tidak itu substansi. Kamu dengar suara saya jelas nggak? Jelas. Gini ya bro, kamu ini makanya saya nggak habis pikir ya kenapa kamu ini dari Muslim kok loncat ke triteisme ya. Nah gini ya, ketika kamu menyalahpahami arti kata pribadi di dalam rumusan Trinitas orang Indonesia, ya kamu akan menyangka ada 3 Allah. Pribadi, entitas yang terpisah, substansi yang terpisah. Trinitas tidak bicara pribadi yang terpisah. Satu pribadi Allah yang esa, yang memiliki 3 hipostase yang bisa dikenali oleh manusia. Hipostase Allah Bapa, kita bisa memanggilnya Bapa Sang Pencipta. Hipostase Firman, hipostase Roh Kudus. Hipostase itu adalah penyataan diri Allah. Seolah-olah memiliki pribadi yang terpisah dengan Allah Bapa, tetapi tetap berada dalam satu pribadi Allah Bapa. Oke, lalu siapa satu substansi itu? Allah Bapa. Kalau kamu menggunakan kata pribadi bahasa Indonesia, maka hanya ada satu pribadi, yaitu Allah Bapa. Firman dan Roh Kudus itu adalah realita konkret atau titik kesadaran tertentu dari Allah Bapa yang bisa kita kenali secara
seolah-olah terpisah tetapi tidak terpisah. Kalau Allah Bapa itu juga termasuk pribadi, juga termasuk substansi, sementara anak dan roh itu berarti substansinya tidak cukup. Karena menurut saya itu substansi itu menurut saya itu duitnya saya punya duit $100 itu substansi. 300-nya itu adalah harga, itu pribadi. Satu pribadi, satu substansi. Allah, substansi Allah yang memiliki firman dan roh. Sekarang begini, firmanmu, perkataan Alberto dengan substansi manusia Alberto terpisah tidak? Ya justru terpisah hanya karena kalau sekali Bagaimana terpisah sih? Rohmu terpisah tidak dari manusia Alberto? memang terpisah. Kalau menyatu, ya mana ya roh, mana yang daging, yang pokoknya mana. Kalau gabung, kalau terpisah baru bisa bedakan. Loh, kalau terpisah berarti tidak ada. Kalau gimana sih? Satu substansi manusia disebut manusia itu jika ada firman, jika ada roh. Kalau substansimu tidak ada roh, itu mati. Misalnya ketika kamu dilahirkan, yang lahir adalah dagingmu. Rohmu ketinggalan di rahim ibumu. Itu kamu disebut bukan manusia, tapi bangkai. Masalahnya roh dan manusia itu dimensinya beda. Kalau dimensi beda bagaimana nggak terpisah, Pak? Sudah, kamu jangan melebarkan kemana-mana. Kamu belajar antropologi dong. Tubuh, jiwa, dan roh itu disebut satu hakikat manusia. Gimana sih? Itu aja Anda malangnya les di hadapan saya. Lo ngeles bagaimana? Yang disebut dengan manusia itu yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Kalau itu beda dimensi, Pak. Dimensinya beda, nggak bisa disamakan. Sekarang begini, manusia Alberto punya roh tidak? Punya roh, tapi dimensinya beda, Pak. Dimensinya. Enggak, saya nggak bisa dimensi substansinya. Berada dalam satu substansi tidak. Memang betul substansinya, tapi siapa substansinya? Saya pribadi, roh pribadi, substansinya siapa? Pasti Anda tidak kenal substansinya. Gini. Yang namanya substansi itu adalah unsur yang mendasari suatu entitas yang membedakan dengan entitas yang lain. Ya, misalnya laptop atau kayu, itu substansinya pohon misalnya, atau meja, substansinya adalah kayu. Meja aluminium, substansinya adalah aluminium. Manusia Alberto, substansinya adalah manusia. Manusia Edo, substansinya adalah manusia. Karena substansi manusia itu tidak bersifat esa. Ada banyak yang memiliki substansi manusia. Disebut manusia jika dia memiliki tubuh, memiliki jiwa, memiliki roh. Aduh, kamu ini nggak paham substansi, gimana mau belajar substance? Kalau dalam bahasa Latin itu ousia. Aku lebih mengerti tentang hal ini, tentang hal substansi. Jadi apakah betul Tuhan itu Bapa, Tuhan itu Roh? Kalau substansi itu, karena masalahnya di situ, substansinya siapa? Kalau pribadinya itu Bapa, Putra, Roh, tapi substansinya di siapa? Dan apalagi substansi ini personal bukan? Personal atau impersonal di substansinya? Personal. Jadi begini ya. Tidak ada yang bisa mendeskripsikan substansi Allah Sang Pencipta itu seperti apa. Tidak ada yang bisa. Ditunjukkan, padahal personal. Bentar dulu. Kamu dengarkan dulu. Kamu nggak paham apa yang kamu bicarakan. Makanya kamu nggak nyambung. Padahal yang saya sampaikan tuh hal yang sangat prinsip dasar. Kamu nggak nyambung ya. Ini Allah yang bisa dideskripsikan substansinya itu bukan Allah, tetapi itu ciptaan lebih kecil dari otakmu. Ya, jadi Allah tidak bisa dideskripsikan karena dia apa sih hakikat atau esensi atau dalam bahasa Islam zat yang tertinggi, yang melebihi jangkauan manusia transenden. Paham ya? Oke. Tunggu, Tuhan Anda zat bukan? Kalau masalah substansi. Zat itu dalam bahasa Arab, kalau di dalam bahasa Latin itu ousia, dalam bahasa Inggris itu substance.
atau esensi dalam bahasa Indonesia atau substansi. Kamu paham nggak istilah-istilah dasar itu? Aku paham kalau Kalau nggak paham, bilang nggak paham. kalau Bapak, Putra dan Roh tidak ada, tapi masih ada substansi, bagaimana? Sebentar dulu, jangan bilang Bapak, Putra, dan Roh. Gini, kamu pakai IQ yang 144 itu, lawan saya, kamu paham nggak istilah-istilah dasar tadi? Substansi, entitas, eksistensi, kamu sadar tidak? Memang aku lebih memahami tentang hal itu, masalah eksistensi. Karena apakah pernah Kamu akan ada atau paham ada? tidak? Kalau tidak paham, Aku paham. Ini ada atau akan ada di sini. Karena aduh, kamu begini, Alberto, gengsi kamu turunkan dulu, pride-mu turunkan. Kamu paham tidak istilah-istilah tadi? Kalau tidak paham, bilang tidak paham, saya kasih tahu. paham. Boleh saya jelaskan? Oke, jelaskan. Karena kalau ada yang namanya substansi itu justru lebih misterius kalau sekali saya lihat di situ. Enggak usah. Itu menafsirkan, bukan menjelaskan. Jelaskan makna dari substansi. Oh, makna. Atau dari yang paling dasar, arti deh. Arti dari entitas apa? Substansi Enggak, arti dari entitas. Yaitu komposisi dan apalagi komponen yang disusun, yang disusun, yang jadi bagian dari substansi dan apalagi nggak usah dihubungkan dengan substansi. Entitas itu apa maknanya? Kalau nggak, kamu buka KBBI. aduh, logat bicara Anda. Logat bicara apa sih? Kalau kamu nggak paham, arti kamu butuh bantuan kan? Buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Padahal sudah mendekati, Pak. Ya elah. Eksistensi apa? Eksistensi mana yang eksistensi gila. Makanya kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Ya, Alberto, kalau tidak tahu, bilang tidak tahu dan cari tahu atau saya kasih tahu. Memang keberadaan kok, tinggal terjemahin aja. Oke, keberadaan. Ya udah, keberadaan. Kamu menerjemahkan kan cara gampangnya. Oke. Entitas kamu tidak tahu, eksistensi kamu tahu ya, keberadaan. Oke. Entitas itu sih bagian. Oke. Karena kamu bilang itu bagian ya. Sesuatu lah ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya tanya, hubungan antar entitas dengan substansi apa? Hubungannya itu bahwa bagian itu kata dari ini dari substansi dan apalagi dari substansi ada apa kalau tidak ada bagian juga. Ini lebih greget lagi penjelasannya, yaitu substansi memiliki yaitu mana yang bisa itu ibaratnya kontrol, itu ibaratnya stick PS. Ini saya punya tombol X, tombol lingkaran, segitiga, peta, L1, R1, R2, L2, analog L3, R3, kanan, atas, kiri, bawah. Bisa saja saya jelaskan ini sepanjang hari saya lakukan ini setiap hari. Dan apalagi itu juga berdasarkan command. Dan apalagi ibaratnya command prompt, satu keyboard dalam 26 huruf gua ketik dari A sampai Z. Dan apalagi gua hitung 1 sampai tidak terhingga angkanya. Itu substansi angka, tidak terhingga angka yang ada dalam substansi angka ini. Apalagi sekali buat huruf itu tergantung hurufnya yang saya membaca, tergantung sistem. Ini adalah sesuatu yang sangat sistematis dan apalagi di mana kalau sekali saya mau tahu dalam soal penguasanya. Tapi kalau
ada lebih dari satu substansi, entah satu substansi ini tidak tergantung bagaimana. Oke, terima kasih penjelasan yang panjang tapi salah semua. Jadi gini, substansi adalah sesuatu atau bagian dari entitas yang mendasari, yang paling mendasari dan membedakan dengan entitas yang lain. Itu adalah substansi. Substansi manusia berbeda dengan substansi kayu. Jelas. Substansi manusia Edo dengan substansi manusia Alberto sama. Tetapi apakah substansi memiliki hak? Sebentar, kamu kasih tahu dulu, jangan langsung bertanya. Saya kasih tahu. Ini ilmu berharga, Alberto. Ya, jadi lagi-lagi jangan sok tahu kalau tidak tahu. Katakan tidak tahu, itu lebih baik. Nah, oke ya. Jadi substansi adalah sesuatu yang mendasari di dalam suatu entitas yang membedakan dengan entitas yang lain. Itulah substansi. Substansi kayu tidak mungkin berbeda dengan substansi kayu yang lain. Itu namanya bukan substansi. Ya, tapi itu kesamaan substansi. Nah, substansi kayu tentu berbeda dengan substansi manusia. Makanya layak disebut substansi kayu karena berbeda dengan yang lain. Kalau substansi besi sama dengan substansi kayu, tidak layak substansi kayu disebut substansi kayu. Karena berbeda makanya layak disebut substansi kayu. Oke? Nah, sekarang begini, kita masuk ke masalah teologis. Ya. Allah yang kita sembah, yang kita yakini keberadaannya, eksistensinya, yang keberadaannya itu kita yakini dan tertinggi dari segala sesuatu yang ada di dalam kota ini, kita tidak bisa mendefinisikan, mendeskripsi. Dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11, itu salah satu petunjuk bahwa tidak ada yang tahu dalam diri Allah selain roh Allah. Ya. Kenapa ada roh Allah di situ? Karena ternyata Allah yang berpribadi, yang kita kenali, manusia yang berpribadi mampu mengenali Allah sebagai satu pribadi, dan Allah juga menyatakan dirinya sebagai satu pribadi. Lalu Allah yang berpribadi itu seperti apa? Kita hanya bisa memahami dalam konsep yang bisa kita kenali, yaitu Allah yang berfirman dan berroh. Roh itu artinya adalah Allah yang hidup dan menghidupi. Firman artinya Allah yang berkomunikasi dengan manusia dan menyatakan dirinya kepada manusia. Firman adalah satu-satunya cara Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia. Sama halnya ketika Alberto mengenal saya, meskipun tidak bertemu. Kamu mengenal saya bukan dari gambar saya, tapi dari kata-kata saya. Bukan dari foto saya, tapi dari kata-kata saya. Kamu bisa mengenal saya ini galak, saya ini lembut, saya ini pemarah, penyabar, bodoh, pintar, dan sebagainya. Itu yang terangkum dalam doktrin Trinitas. Lalu siapa Yesus kita bicarakan nanti lain waktu. Tapi kamu harus tahu dulu bahwa Trinitas mengajarkan tentang satu pribadi Allah yang esa, yang memiliki firman dan roh. Kalau kita menggunakan kata pribadi dalam bahasa Indonesia. Firman Allah berbeda dengan firmannya Alberto sebagai manusia. Firman Allah ini bisa kita panggil engkau kepada firman. Loh, bagaimana mungkin? Ya karena firman menyatakan diri Bapa. Ketika kita memanggil firman, memanggil engkau kepada firman, itu sama saja kita memanggil Bapa. Seolah-olah ada engkau firman dan engkau Bapa. Tetapi sebenarnya firman dan Bapa itu menjadi satu. Tapi berhubung kita tidak bisa mengenali Allah Bapa secara absolut, kita hanya bisa mengenali firman-Nya, maka kita mengatakan kepada firman itu adalah engkau. Jadi firman memiliki semacam realita konkret, atau tertulis mengatakan sebagai hipostasis. Di dalam Alkitab pun banyak kata-kata hipostasis. Itu kalau kamu tahu stempel, itu seperti stempel, tindisan nyata. Jadi persis, firman itu adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu stempelnya, firman itu adalah stempelnya itu yang capnya yang hasil dari stempel itu adalah firman itu. Itu yang disebut dengan hipostasis. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai personal. Di dalam bahasa Latin
diterjemahkan sebagai persona. Di dalam bahasa Yunani, hipostase. Di dalam bahasa Indonesia, tidak ada padanan kata untuk itu. Akhirnya menggunakan kata pribadi. Ini yang membuat orang salah paham. Ini tapi Kamu sudah substansi, mengerti sejauh ini? tetapi substansi pribadi itu sama tidak? Justru beda dong substansi dengan pribadi sih. Justru karena apa yang namanya bagian. Tapi cuma masalahnya, substansi tidak memiliki hak untuk mengontrol pribadi. Substansi tidak memiliki hak atas pribadi. Walaupun substansi itu substansi mengontrol. Kamu salah tangkap. Coba ulangi penjelasan saya. Coba ulangi penjelasan saya. Memiliki hak untuk mengendalikan. Maksudnya apa yang penjelasan Anda? Aku kritisi di sini. Kamu paham nggak? Kamu paham nggak penjelasan saya? Paham, cuma saya mau kritik dulu. Coba ulangi. Ya kamu kritik, ulangi dulu baru kamu kritik. Coba ulangi penjelasan saya. Yaitu saya punya stempel, lalu sekali saya stop tiba-tiba muncul. 144 IQ-nya kok nggak bisa mengulangi penjelasan orang. Soalnya ada kok tertulis. Orang ketawa itu antara mengerti dan bingung. Kayaknya bingung kamu ini. Bukan lucu. Kok tulisnya? Ini Alberto, sekarang kamu mulai memahami bahwa orang Trinitas secara IQ itu lebih tinggi. Makanya doktrin politeisme seperti kamu itu triteisme itu tidak mendapat slot di dalam filsafat apapun. Itu doktrin primitif. Ini buat orang secerdas, iyalah, pastilah. Saya menertawakan kamu itu sudah dari awal, cuma saya nggak tega. Jadi ketertawaan saya konversi menjadi satu kata, itu blok. Nah makanya begini, iya Alberto, kalau kamu cerdas, kamu akan tertarik sekali belajar Trinitas. Orang-orang yang tidak belajar Trinitas biasanya itu orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang memang malas. Trinitas itu bukan filsafat. Trinitas itu justru yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Konsepnya ada valid. Istilah Trinitas memang tidak ada. Jadi kamu paham ya, ketika kamu mempelajari doktrin Trinitas, kamu akan memahami tentang Allah yang transenden dan sekaligus Allah yang imanen. Kamu bisa menemukan ayat-ayat di Alkitab yang bersifat paradoks, tetapi memiliki satu kebenaran mutlak. Itu hanya bisa ditemukan di dalam kerangka Trinitas. Hanya orang-orang cerdas yang mampu mengolah doktrin Trinitas. Tetapi orang-orang cerdas ini mampu menerjemahkan ini kepada orang-orang awam. Itu yang terjadi sejak para rasul ini mengajarkan tentang siapa Yesus Kristus. Kamu lihat tulisan Yohanes. Orang-orang cerdas itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang firman sebagai penyataan diri Allah. Dan Rasul Paulus. Paham? Kamu belum apa-apa sudah nggak punya peluru. Peluru untuk kali Anda ubah logat bicara Anda lah. Logat bicara Anda bikin saya ketawa soalnya. Oh iya, orang cerdas. Orang cerdas. Gini. Berarti kamu sudah tidak punya bahan membantah saya ya Alberto. Aduh. Ya? Bingung ya, kasihan. Makanya begini ya Alberto. Saya dengan kamu ini sejenis. Kita sama-sama cerdas. Jadi sebaiknya kamu banyak belajar. Jangan ngawur ketika kamu menjelaskan sesuatu. Menjelaskan entitas saja tidak bisa. Menjelaskan eksistensi saja kamu harus menggunakan jurus terjemahan. Memang definisinya gitu kok. Tapi ketika menjelaskan tentang substansi kok bicara tentang L1, L2, segitiga, kotak, komen, ini itu bukan. Aduh. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu Alberto, biar saya jelaskan. Jangan sok tahu. Aduh, nyesel ya jadi jadi cerita ya, nyesel ya. Terlalu lucu. Lu kok sekali aku stempel ada tulis FUCK di situ.
aku sekali stempel kok Orang yang tiba-tiba tidak kata punya kasar. penjelasan hanya bisa tertawa. Orang yang tidak penjelasan pasti hanya bisa tertawa. Tetapi minim argumen. Bangunlah argumen, bro. Tritaismemu seperti apa? Gurumu siapa? Jody Hindarto. Aduh. Logat. Lain kali Anda pakai voice changer lo kalau sekali debat lawan saya. Jody Hindarto. Saya jadikan kaki di sini. Suruh masuk sini orangnya sekarang. Serius, suruh masuk sini sekarang. Aduh. Nggak, kayaknya aku mau japri. Malu kan? Makanya kalau mau jadi bidat, pilih-pilih bidatnya. Jangan bidat. Jangan kick saya dong. Kasih saya masuk Enggak, aja. saya nggak kick. Saya hanya ngasih nasihat, jadilah bidat yang baik. Dan kalau jadi bidat, pilih-pilih. Tritaisme mazhabnya siapa? Origenes atau siapa? Jangan mazhabnya Jody Hindarto. Aduh, bikin malu aja kamu dunia perbidatan. Trinitas sudah menghadapi bidat lebih dari 100 bidat melalui 7 konsili ekumenis. Itulah kekuatan dari Trinitas. Betul-betul karya dari Tuhan yang Maha Tinggi. Baru bahas hal-hal mendasar aja sudah nggak bisa jawab kamu. Aduh, getar kepala saya. Yaudah, Sarah, kamu minum dulu. Besok-besok kamu masuk sini lagi, kamu belajar sama saya. Oke? Ngapain ngajarin? Aduh, saya tak kepanasan. Kerasukan. Aduh. Udah, ganti yang lain, ganti pemain. Udah bendera putih dia, bendera putih. Udah, ganti yang lain. Aduh. Ini. Besok kamu tenangkan diri, kamu minum air putih yang banyak. Besok kamu masuk sini lagi, saya ajari kamu tentang Trinitas. Saya jamin kamu akan terpukau dan kamu akan menemukan konsepsi yang tidak ditemukan di dunia ini. Ya, kamu anak pintar, kamu jangan salah pilih ajaran. Terbayang huruf-hurufnya sekali. Kok hanya kertas stempel saya ketawa. Saya minum kopi dulu ah. Memanglah penjelasan macam apa sih? Saya aja sudah tegang aku sekali bayangin stempel itu. Astaga. Ini sih bukan penjelas. Memang penjelasan sih penjelasan, tapi menurut saya bukan penjelasan, hanya karena ini sih bisa bikin apa ya? Bisa bikin stroke ya istilahnya tuh. Stroke berat. Gini. Kamu ngomongnya nggak usah ngelantur ya. Intinya kamu tidak bisa membangun argumenmu melawan saya. Dah, selesai, finish. Aduh. Ya sudah, ini apologetika Kristen ya. Kami para apologet Kristen tidak gentar menghadapi paham-paham yang sifatnya primitif seperti itu. Lebih baik kamu jadi orang posmo saja. Kayak Paul Zhang itu ya, posmo misalnya. Itu, kamu jadi seperti dia. Jangan balik ke Tritaisme. Gimana sih? Kan primitif, tidak mendapat ruang di dalam dunia filsafat sekalipun. Dunia filsafat dan gnostik saja kami kalahkan kok di abad-abad awal. Itulah kekuatan kekristenan. Yang hanya kekristenan yang mampu menjelaskan Allah yang transenden sekaligus imanen. Bukan yang Allah yang duduk di apa itu arsi atau apa, tidak. Tapi substansi itu transenden nggak? Substansi ini ada yang pribadi yang transenden, tapi substansi transenden atau bukan substansi? Oke, kamu bertanya ya, saya hargai. Oke, kalau kamu bertanya, saya janji saya akan membangun dialog yang baik dengan kamu. Tetapi kalau kamu sok-sokan petantang petenteng, akan saya hadapi. Oke, kalau kamu bertanya seperti itu, saya akan jawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Astaga. Jadi begini, Alberto, kamu harus pisahkan mengenai kata pribadi dengan substansi itu berbeda. Pribadi itu kan bicara tentang apa ya?
Pribadi itu lebih kepada sebenarnya gabungan antara entitas dengan eksistensi yang memang hanya bisa ditemukan ke makhluk yang hidup sebenarnya. Makhluk yang hidup pun tidak semuanya bisa disebut pribadi. Karena Keberadaan. pribadi ini sesuatu yang hidup, entitas yang hidup, dan mampu berkomunikasi satu sama satu dengan yang lain gitu. Bahkan lebih dari itulah, makanya manusia ini disebut makhluk yang berpribadi. Ya, memiliki unsur kehendak lengkap lah, perasaan dan sebagainya, dan diaplikasikan melalui tindakan. Itu pribadi. Hewan tidak mempunyai kehendak punya, tapi mungkin dia hanya berdasarkan naluri saja, dia tidak punya perasaan yang seperti manusia, mampu memutuskan dan sebagainya. Hidup hewan dari dulu seperti itu saja, manusia tidak. Itu disebut dengan pribadi. Nah, Allah kita pun Allah yang berpribadi. Meskipun pribadi Allah jauh melampaui aspek-aspek pribadi manusia. Ini kita bicara pribadi ya sebagai satu predikat. Nah, pribadi itu pun memiliki substansi. Nah, karena pribadi itu adalah entitas yang ada eksistensinya dan memiliki substansi. Paham? Justru paham, tetapi saya mau masuk ke dalam babak selanjutnya. Yaitu sebelum ke babak selanjutnya, masalahnya di situ yaitu memang pribadi itu eksis dan tidak mungkin tidak eksis, tapi kalau substansi ini bisa jadi eksis atau tidak kalau masalah substansi, karena substansi ini itu seperti judul title. Sebentar. Substansi itu kamu tahu nggak sih, hal atau sesuatu yang mendasari, yang berada di dalam suatu entitas yang sangat mendasar. Paham enggak? Seperti manusia ini, manusia adalah sebutan untuk substansi manusia. Lalu substansi manusia itu disebut manusia, substansi manusia disebut manusia, itu seperti mengapa? Jika atau bagaimana jika substansi itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh? Itu disebut dengan manusia. Paham? Jadi substansi dari manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Aspek-aspek atau unsur-unsur atau sesuatu di dalam diri manusia. Tubuh, jiwa, dan roh disebut manusia. Kalau hanya tubuh saja, tanpa roh itu bukan manusia, tapi itu bangkai. Itu disebut, makanya substansi manusia itu bisa kita deskripsikan, meskipun terbatas gitu. Tapi ilmu pengetahuan mampu mendeskripsikan manusia secara substansi seperti apa, hanya yang sifatnya non jasmani yang tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa diukur, tapi ada keberadaannya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, Allah secara substansi, pribadi Allah Bapa, tidak ada yang bisa mendeskripsikan itu. Yang bisa kita deskripsikan itu hanya terbatas. Itu pun karena Allah memperkenalkannya. Allah memperkenalkan hakikatnya dalam batasan tertentu melalui apa? Dua, yaitu firman dan rohnya. Tapi substansi sesungguhnya dari Allah itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia adalah pribadi. Karena memiliki firman dan roh sama seperti kita manusia. Memiliki firman dan roh. Roh itu bicara kehendak, pikiran, dan sebagainya. Allah berkehendak. Allah berpikir. Meskipun jangan dikatakan pikiran Allah itu tergantung kepada keterbatasan manusia. Sampai situ dulu lah, saya nggak panjang-panjang, nanti kamu nggak jelas. Justru menurut saya kalau ada satu substansi, kalau substansi itu personal, substansi itu pribadi, kadang-kadang manusia ini pribadi, kadang-kadang manusia ini substansi, ya ini kayaknya jadi tambah lagi jadi 4 pribadi. Substansi lagi 5 pribadi. Enggak dong. Satu pribadi manusia itu memiliki substansi yang disebut dengan substansi manusia.
Jadi jadi maksud saya itu kalau kalau manusia ini tidak ada substansi ini ada berarti substansi ini ibarat seperti project. Karena menurut saya sih ini substansi ini seperti project, sementara pribadi ini seperti NPC dan apalagi di situ di situ NPC saja. Kalau misalnya saya hapus projectnya ini, saya coba hapus substansinya, tetapi kalau pribadinya masih ada. Jadi kalau saya substansi hapus tapi pribadi masih ada, ya nggak masalah. Sebenarnya pribadi tidak memerlukan substansi. Nah, Gini nih, ya kita menyebut pribadi itu artinya kesatuan antara entitas, eksistensi, dan substansi. Itu disebut pribadi. Jadi kamu jangan mendikotomikan, membandingkan gitu ya antara substansi dengan pribadi. Tidak. Substansi itu bagian dari yang disebut dengan pribadi. Pribadi itu lebih tepat apa ya? Entitas dan eksistensi. Entitas yang memiliki eksistensi, yang memiliki keberadaan, kehidupan, dan substansinya tentu. Kalau kamu keberatan masalah pribadi Allah yang esa, Allah yang maha tinggi, kamu seharusnya lebih condong kepada Allah yang esa dong. Hanya ada satu pribadi dengan satu hakikat yang esa, yang satu dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang menyerupainya. Triteisme itu aneh sekali ketika mengatakan firman itu substansi yang terpisah dengan Allah. Roh itu substansi yang terpisah dengan Allah. Ini penjelasan apa ini? Justru ini sudah di luar Trinitas karena enggak, itu penjelasan triteisme. Triteismenya Jodi itu gini bro. Triteismenya gini. Triteismenya Jodi itu kan triteisme kolok-kolok itu ya, kalau orang Batak bilang tuh katanya. Triteisme yang abal-abal. Nggak jelas gitu. Nah, dia mengatakan bahwa Allah, firman, dan rohnya itu hakikat yang terpisah. Berarti itu sama saja manusia kan lebih rendah dari Allah gitu ya. Berarti manusia Jodi itu firmannya dan rohnya itu terpisah. Jadi kalau Jodi lagi nge-zoom, itu firmannya mungkin lagi di kamar mandi. Atau rohnya lagi di tempat mertuanya. Ya, maksud saya apa ya? Sekali Anda bicara apa? Suatu pribadi, suatu substansi. Berarti ada yang namanya 3 pribadi kan? Yang ada satu pribadi. Ya, Trinitas. Betul. Trinitas itu satu pribadi. Tapi 3-nya mana? Tidak ada 3. Gini, kenapa disebut Trinitas? Gini loh. Ada kata 3 karena ada dari entitas Allah yang esa itu yang diperkenalkan kepada manusia adalah pertama, Allah Bapa sebagai pribadi yang esa itu. Yang kedua, firman dari Bapa yang digunakan oleh Bapa untuk menyatakan segala sesuatu kepada manusia. Yang ketiga, roh Bapa. Roh yang memberikan kehidupan kepada alam semesta dan roh yang menunjukkan bahwa Allah Bapa itu adalah entitas yang hidup, bukan yang mati. Mengapa ada kata 3, tri? Kamu salah memahami Trinitas. Aduh, tobat deh. Makanya ini, teman-teman, disebut satu juga. Ya kan Allah Bapa itu satu entitas yang memiliki firman dan rohnya. Jadi ada 3 aspek di dalam membicarakan Allah Bapa. Tetap saja hanya ada satu. Aduh, ngemudang-mudang nih bocah. Ya, makanya ini kebanyakan tertipu masalah kata tri. Jadi ini orang-orang suka belum mempelajari. Ini masalah personal impersonal yang saya utamakan. Memang tri, gini kayak gini aja deh. Gini deh. Yang kamu pahami dengan Trinitas apa, coba jelaskan ke saya. Astaga. Ya, yang saya pahami atau alias yang saya kritisi. Ya, yaitu masalahnya kamu jelaskan dulu Trinitas menurut kamu, baru kamu kritisi diri sendiri, coba.
Iya, itu maksud saya. Ada ya, Kamu jangan langsung mengkritisi, kamu jelaskan dulu trinitas yang kamu ketahui, terus kamu kritisi, gitu loh. Coba, oke. silakan. Oke, tiga pribadi satu substansi. Oke, yang saya kritisi itu atau yang saya cecarkan itu adalah bagian satu substansi ya. Karena betapa perlunya mereka menggunakan kata substansi dan kata satu ini atau ehad ini. Ya, dan apalagi apa hubungannya Kamu apa jelasin dulu trinitasnya, jangan Nah, mengkritisi dulu. dia taunya 3 pribadi itu pribadi entitas Pribadi yang itu karena ada firman yang menjadi daging, makanya disebut 3 pribadi. bukan itu, Pak. Bukan. Itu justru yang bukan cerita kan? Pak Jody. Jadi siapa yang Jadi benar? gini, Trinitas itu. Kamu makanya gini ya. Sistematika menjelaskan Trinitas sebagai berikut. Tolong Alberto tulis. Yang disebut dengan Trinitas, konsepsi dasarnya adalah Allah, pribadi Allah yang esa, yang memiliki firman dan roh. Nah, firman dan roh ini adalah dua hal yang ditunjukkan kepada manusia sebagai cara Allah menyatakan atau menyingkapkan tentang dirinya dalam batasan tertentu. Ingat ya, dua. Jadi pertama adalah Allah yang esa memiliki dua aspek kira-kira seperti itu yang digunakan untuk menyatakan dirinya, yaitu firman dan rohnya kepada manusia. Sehingga kita bisa mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki pribadi, yang memiliki firman, dan yang memiliki roh. Itu Trinitas. Firman, melalui firman, Allah menyatakan dirinya. Firman ini menciptakan alam semesta, bahkan firman ini mampu berkata-kata dengan manusia, bertemu, bersenda gurau, berjalan di Taman Eden, menampakkan dirinya dalam rupa manusia meskipun sementara, itu yang disebut dengan teofani. Dan seterusnya. Firman ini juga yang menyatakan suatu kepada para nabi untuk disampaikan kepada umat manusia, dan sebagainya. Firman ini juga yang memelihara alam semesta ini, beserta dengan roh Allah, karena roh Allah ini memberikan kehidupan. Paham? Itu konsep dasar Trinitas. Karena yang saya mau cecarkan itu sih masalah pribadi dan substansinya itu. Jadi kalau substansi itu harus ada pribadi supaya bisa jadi personal. Satu pribadi Allah yang esa, berapa kali saya harus ulangi ke kamu? Maksudnya Kalau menggunakan harus punya pribadi. Mengapa harus punya pribadi? Kalau menggunakan kata pribadi, mengapa harus? Kamu tahu nggak sih? Yang saya mau bicarakan itu kalau substansi ini impersonal, sementara pribadi ini personal, karena harus ada pribadi biar jadi personal. Oh, substansi impersonal, kamu tuh tidak ini, kekacauan berpikirmu ini karena kamu tidak memahami apa arti kata substansi. Sehingga kamu kacau seperti itu. Premis-premismu, silogismemu itu kacau. Kecuali kalau kamu bisa mendefinisikan substansi dengan baik. Karena dari tadi kan kamu nggak, akhirnya saya ngajarin kamu. Karena nggak semua substansi memiliki pribadi. Loh, memang substansi kayu tidak bisa disebut pribadi. Pribadi inilah lebih, kan saya udah jelaskan, pribadi ini lebih kepada makhluk hidup. Entitas yang eksis, yang memiliki kehidupan. Berarti semua substansi impersonal, Pak. Kok substansi impersonal sih? Substansi itu di dalam bagian personal, bahkan impersonal pun itu ada substansinya. Misalnya batu. Batu itu impersonal, tapi dia memiliki substansi. Impersonal dan personal itu istilah lain yang tidak di-compare dengan substansi, tetapi menjadi satu bagian. Disebut personal atau impersonal karena ada sesuatu, ada substansinya. Bahkan impersonal pun terkadang tidak bisa didefinisikan substansinya. Itu hanya suatu apa sih ya? Sesuatu yang unmeasurable atau yang tidak bisa didefinisikan. Maka apakah substansi impersonal yang memiliki substansi atau substansi yang impersonal? Impersonal yang memiliki substansi atau substansi yang impersonal? Impersonal itu adalah entitas yang tidak bersifat pribadi.
itu impersonal, tidak bersifat pribadi. Tetapi entitasnya ada, eksistensinya ada. Entitasnya Oke. memiliki eksistensi. Maka substansi itu adalah entitas yang impersonal, tidak? Atau iya? Baik personal maupun impersonal memiliki substansi. Karena yang namanya entitas, Alberto, yang namanya entitas itu pasti ada substansi. Ketika kita mengatakan itu sebagai entitas, pasti ada substansi. Makanya kalau kamu nggak paham arti entitas, eksistensi, substansi, repot. Susah Ya, untuk belajar filosofi dasarnya. karena aku nggak ingin debat kusir di sini. Yang saya maunya itu saya langsung cecar. Kok saya langsung tengok satu kata saya langsung tek. Ya itu masalahnya itu oke, ganti kau usah pakai kata pribadi impersonal. Yang ada ya coba pakai entitas ini. Jadi jadi entitas ini jadi substansi ini kalau memiliki entitas berarti entitas ini tidak memerlukan substansi. Jadi bisa saja entitas ini meninggalkan substansi, maka substansi ini tidak memiliki entitas. Karena kalau substansi ada yang namanya substansi yang memiliki entitas dan juga ada yang namanya substansi yang tidak memiliki entitas. Tetapi satu entitas dua substansi satu entitas satu substansi, tetapi substansinya itu ada dua, walaupun satu substansi yaitu yang ada dan yang ada entitas dan yang tidak ada entitas. Karena apa? Karena entitas tidak memerlukan substansi. Sama Kamu halnya bagaimana sih? Disebut entitas. Gini loh bro, substansi itu adalah hal yang mendasari suatu entitas. Yang membedakan dengan entitas lain. Itu adalah substansi atau esensi. Ingat ya, substansi atau esensi adalah hal ya yang mendasari suatu entitas yang membedakan dengan entitas yang lain. Itu substansi. Jadi kamu nggak bisa memisahkan substansi dengan entitas. bisa kok entitas substansi saya adalah kepala saya. Coba saya cabut salah satu dari mata saya. Satu mata saya ini adalah entitas. Cabut. Nah, hilang satu. Oh Hilang satu bukan, entitas. salah. Substansi itu bukan komponen sini. Substansi itu, substansi manusia disebut manusia karena memiliki substansi yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu substansi dasar manusia. Bukan masalah mata, darah, tidak. Masih bersifat umum. Hal yang mendasari namanya juga dasar. Kamu jangan bicara yang di atasnya dong. Hal yang mendasari atau substansi itu untuk manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jika tanpa tiga itu, maka tidak terbentuk yang disebut dengan substansi manusia. Otomatis tidak ada entitas manusia di muka bumi ini. Jadi jadi yang anehnya itu dia substansi dan entitas tidak bisa disatukan, tidak bisa disatukan. Disatukan sih. Memang, Aduh. memang Pak, memang. Oke, sekarang saya tanya, tubuhmu, jiwamu, dan rohmu itu terpisah nggak saat ini? Ya dimensi justru dimensinya beda. Bagaimana bisa satu? Kok coba aku pergi ke dimensi lain bisa tidak? Nggak bisa aku tubuh aku pergi ke dimensi lain. Aku nggak bisa Memangnya pergi ke dunia roh. Bukan dunia roh. Gini. Yang dimaksud kata roh itu mengacu dua, sifat dan juga entitas atau substansi. Ketika dikatakan roh, misalnya gini, kehendak kita bersifat roh, artinya tidak berbentuk dan berwujud, itu kehendak. Pikiran kita bersifat roh. Tetapi ada juga kita memiliki roh-roh yang dimaksud adalah kehidupan. Jadi ada dua pengertian roh secara umum ya. Nah, ketika saya mengatakan tubuh, jiwa, dan roh, itu roh kamu sebagai unsur dari entitas itu. Apakah saat ini rohmu tidak ada ketika kamu sedang berkata-kata? Kan tidak mungkin. Apakah ketika kamu dilahirkan, rohmu ketinggalan di rahim ibumu, yang keluar adalah tubuhmu? Rohmu keluar 9 tahun kemudian, kan tidak? Ketika kamu keluar sebagai manusia dilahirkan, otomatis kamu memiliki tubuh, jiwa, dan roh.
substansimu lengkap. Tetapi di sini yang aku lihat itu beda di sini. Tubuh jasmani dan tubuh rohani, tubuh alamiah dan tubuh rohani ya di situ. Justru Sudahlah, ngelantur kamu kemana-mana, terlalu berimajinasi. ya bukan imajinasi, memang dari Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayat 44. Justru saya pakai pemahaman yang ayat Ini yang itu dia. Kita nggak usah jual beli ayat dulu ya. Kita bicara filosofi dasar dulu deh, cara berpikir. Ya, oke. Jadi aku latihan ya di situ dia. Filosofi yang saya ambil itu karena tidak ada kosakata yang menggabungkan antara substansi dan entitas. Misalnya definisi dari kosakata ini adalah yang bahwa substansi dan entitas ini disatukan jadi kosakata ini. Misalnya nama kosakata ini adalah tiket. Udahlah, kamu belum memahami apa itu substansi. Mungkin kamu perlu waktu lebih tenang belajar lagi apa itu substansi dan entitas. Kalau kamu nggak memahami hal-hal yang mendasar seperti itu, percuma diskusi. Ya udahlah, dari saya itu dulu ya. Kalau kamu masih penasaran, besok malam kita lanjut. Di mana tidak pahamnya saya? Ya banyak, semuanya nggak paham, setengah-setengah. Mungkin kalau kamu Anda itu kuat hafalannya ya Anda paham tapi paham. semuanya. Gini bro Alberto ya, dengan segala hormat ya, sorry to say ini ya, my apology for you nih bro. Kalau kamu harus tahu pertama lah, nggak usah bahas masalah tafsir menafsir ayat dulu ya. Bicara filsafat Kristen, kamu belajar sejarah dogmatika Kristen. Di situ kamu akan malu kalau kamu itu menganut triteisme. Itu doktrin primitif. Itu kesalahan tafsir terbesar. Modalisme, triteisme, monarkianisme, subordinasionisme, dan banyak macamnya itu. Itu primitif. Paham? Bagi kami kekristenan, dengan ciri pemahaman Trinitas, itu adalah doktrin primitif. Kegagalan orang yang mempelajari ayat-ayat Alkitab yang bersifat paradoks, bukan kontradiksi ya. Bedakan antara kontradiksi dengan paradoks. Sama aja itu kalau menurut pandangan Triteos. Paradoks dan kontradiksi justru itu jadi permasalahan dari argumentasi Tritunggal itu. Disitulah mengapa saya mengkritik walaupun itu agak diremehkan ya. Kamu memahami Tritunggal aja salah kok bisa berada pada posisi against Trinity. Gimana sih? Tritunggal tidak pernah bermasalah dengan semua ayat. Hal-hal yang bersifat paradoks bisa dijelaskan dengan baik oleh teologi. Dengan cara yang salah. Justru ngajak sih kalau aku memahami dengan cara yang benar ya. Yang kita lagi bahas ini itu ayam goreng, tapi kamu lagi bahas itu spaghetti. Nggak nyambung. Kamu nggak paham Trinitas. Ya dari saya cukup lah, silakan teman-teman yang lain. Makasih ya Alberto ya. Jadi jangan remehkan Trinitas ya. Ke Trinitas adalah kesenangan sejati. Iya, kasihan Alberto. Gimana Alberto? Mana Pak Daniel Haning nih? Alberto, saya bisa kasih masukan sedikit nggak? Masih mau dengar nggak? Iya. Oke ya. Gini ya Bung Alberto. Jadi saya ke poinnya aja. Alberto dengan saya itu punya substansi yang sama nggak? Atau berbeda? Hal yang mendasar kita kan manusia kan, sama-sama manusia. Tapi kita terpisah. Betul nggak? Menurut saya nggak ada yang namanya substansi. Ya, substansi maksudnya kita sama-sama manusia kan, betul kan? Kalau ada yang namanya substansi. Dengar dulu. Kita sama-sama manusia kan? Ya, sama-sama manusia. Ya, itu artinya kita substansi kita manusia, benar nggak? Paham nggak di situ? Enggak. Tapi yang Trinitas percayain adalah pribadi yang tadi
yang tadi entitas tadi itu satu, bukan dua yang terpisah. Kita sudah ada tanpa kemanusiaan kita kalau kita itu substansi. Gini. Yang diistilahkan substansi itu hal yang mendasar yang tadi disebut bahwa kita itu sama-sama manusia. Tapi yang membedakan kita itu, ya kan? Nah, itu entitas kita. Kita dikenal sebagai apa kita gitu, pikiran kita, ya kan? Nah, itu sudah bersifat pribadi yang dimiliki oleh Alberto dengan saya itu beda. Nah, disitulah pribadinya beda. Misalnya Alberto punya IQ 144, saya mungkin 120 gitu. Nah, itu yang membedakan, itu disebut udah entitas, sudah bisa dikenali ciri-cirinya, itu entitas, ada ciri-cirinya membedakan kita, tapi kita punya substansi yang sama, tapi terpisah. Nah, dalam Trinitas itu, entitas kita yang dikatakan substansi itu satu, tidak terpisah. Jadi, firman, roh, itu punya substansi yang sama, tidak terpisah. Satu, yaitu berada dalam diri Bapa itu, yang kita sebut Allah itu. Ngerti nggak? Maka Allah kami itu ya Esa. Esanya itu di situ, karena substansinya tidak terpisah. Satu, kalau kita terpisah, Alberto, dua. Ngerti nggak, Alberto? Ah, itu substansinya beda. Apa? Satu kalau Allah, kalau kita itu dua, Pak. Ngerti nggak? Jadi kami itu bukan triteis, kami itu monoteis. Substansinya tidak terpisah, tapi pribadinya bisa dikenal. Betul tuh, poin bagus. Dari Pak Maelef nih, poin bagus. Trinitas itu doktrin tentang monoteisme, tetapi yang mencakup dua hal, yaitu transenden dan imanensi Allah. Tapi monoteisme. Ya Pak Alberto ya, direnungkan saja yang tadi. Saya nggak tahu nih Alberto paham guys. Inilah kalau bicara, kalau ada yang namanya substansi, berarti ada yang namanya tidak bisa membedakan warna. Aku bisa bedakan banyak warna loh sebenarnya pada saat saya main permainan bedakan warna yang paling mirip. Karena kalau memiliki entitas yang berbeda, yaitu warna yang paling mirip, lalu kalian anggap ini ada substansinya, padahal substansinya nggak ada. Justru ya substansinya itu namanya warna gitu. Nah, membedakan warna satu kuning, hijau, biru itu udah dikenal dengan entitasnya, ada ciri-cirinya gitu. Tapi sama-sama warna, ngerti nggak? Tapi dia bisa terpisah warna itu. Tapi kalau di dalam Trinitas tidak, substansinya satu. Baru mengenal substansi itu dari entitasnya, yaitu pribadinya yang kita kenal dalam firmannya dan rohnya. Tetapi kalau warna biru ini kemerahan dan warna merah ini kebiruan, bisa dibedakan. Dua warna yang berbeda, dua warna yang berbeda. Iya, substansinya warna disebut. Tapi dua warna yang berbeda. Warna itu dikenal dengan merah, kuning, hijau, biru. Tapi itu terpisah. Dua warna yang berbeda. Jadi gini, kayak manusia, substansi manusia, ada manusia lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan itu atribut. Iya, dikenal. Atribut itu tambahan untuk membedakan, tetapi substansi itu tidak bersifat esa. Karena ada manusia, ada banyak entitas yang memiliki substansi manusia. Entitas Edo, entitas My Life, entitas Urban, entitas Tumba, dan sebagainya, dan entitas Alberto. Tapi Allah yang esa, kenapa disebut esa? Karena substansinya itu bersifat esa. Tidak ada yang menyamai. Dan hanya satu. Kalau manusia, betul secara substansi tidak ada yang menyamai makhluk hidup di dunia ini. Tetapi entitas manusia banyak. Tapi substansi manusia hanya satu. Hewan kan tidak disebut manusia. Hewan ya substansi hewan. Cuma masalahnya warna putih dan hitam itu bukan warna.
Jadi apakah punya substansi warna putih dan hitam? Tadi baru Alberto ngomong warna putih dan warna hitam itu bukan warna. Maksudnya apa? Itu baru Warna ngomong. itu ada unsurnya tuh. Warna itu ada unsurnya tuh. Dan itu entitas, bisa disebut entitas. Warna itu bisa disebut entitas. Sudah banyak orang berpendapat putih hitam itu bukan warna, tapi substansinya apa dari warna hitam dan putih? Ya makanya kamu jangan pakai contoh yang bikin kamu pusing. Jadi Pakailah gini, contoh yang mudah. selalu saya bilang sama Alberto, daun itu warnanya apa? Hijau. Benar nggak? Lalu merah itu cat-cat yang ada di dinding itu warnanya misalnya merah. Kalau Apakah substansi substansinya sama? Oke, menurut saya substansi kalau punya entitas, tetapi menurut saya entitas tidak memiliki substansi. Jadi Mana warna bisa lebih memiliki gampang. Entitasnya warna, sama-sama warna, tapi dibedakan baru dari entitasnya. Ini Bagaimana misalnya warna daun, memiliki ya kan? warna? Ini warna yang ada di tembok, gitu kan? Bisa kita kenali. Karena nggak nyambung kalau hijau memiliki warna, merah memiliki warna. Memang kalau merah itu warna, hijau itu warna, tapi hijau tidak memiliki warna. Merah tidak memiliki warna. Bagaimana? Itulah mengapa aku hilang Merah kata tidak yang namanya memiliki substansi. warna. Memang. Kita mengatakan warna itu macam-macam. Ngerti Kalau- nggak? Warna macam-macam nggak? Ini namanya pembuktian terbalik. Kalau aku buktikan terbalik, justru apa yang namanya substansi itu apa-apaan tuh sebenarnya. Kalau Iya, namanya kelompok Ada. warna. Kayak gini deh, manusia, binatang, pohon. Itu kan masing-masing substansi kan. Cuman binatang juga macam. Binatang ini ada yang hewan-hewan ini seperti ayam, kambing. Itu kan dikenal dalam bentuk entitasnya apa. Oh, kambing bertanduk berkaki 4 misalnya. Baru kita kenal entitasnya di situ. Tapi substansinya apa? Mereka sama-sama binatang, hewan, tapi terpisah. Ngerti nggak Alberto? hewan, tetapi menurut saya sih kalau memang dalam soal teologi, substansi memiliki entitas memiliki substansi, tapi dalam bahasa ini hewan tidak memiliki sehingga hewan tidak memiliki, karena hewan itu cuma title, cuma judul. Karena judul tidak memiliki eksistensinya, kayak gitu. Bagaimana aku bisa sebut? Kamu nggak paham arti entitasnya, kamu pasti akan berfilsafat sesuai apa? Nah, gini. Ya, itu. Ngomong-ngomong dulu. Alberto, Ya, silakan. kamu tahu ikan itu dari mana? Ciri-ciri ikan apa itu? Sisik, sirip, ekor, mata, insang, Dan? tulang, daging, apa ini? Hidup di dalam Laut, air. hidup di dalam air. Ya. Oke. Jenis ikan ada berapa? Jenis ikan, astaga. Ya banyak jenis ikan lah ya. Banyak jenis ikan. Nah, kenapa jenis ikan itu tetap dikatakan ikan? Tetapi apakah ikan memiliki ikan juga? Aku tanya, apa bedanya ikan pindang, ikan tongkol, ikan mujair? Memang ikan sih punya nama, tapi Iya, Ikan- bedanya ikan apa? perbedaan. Kenapa? Iya, jenis kenapa ikan yang aku sebutkan itu dipanggil ikan? Kenapa? Kenapa mujair itu dikatakan ikan, bandeng itu dikatakan ikan, tongkol itu dikatakan ikan? Bedanya di rasa, Bro Domba. Jangan dulu. Itu sudah berbicara entitas nanti jadinya. Iya. Nah, kita bicaranya substansinya dulu. Kenapa disebut ikan? Kenapa kau sebut ikan itu tiga-tiga? Karena dia hidup di dalam air, karena dia punya ekor, karena dia punya sisik, banyak insang dan lain-lain. Oh, ya itulah.